Marc Marquez membuka musim ini dengan penampilan berkelas. Pembalap Repsol Honda itu merebut pole position di MotoGP Portugal serta menetapkan rekor waktu baru di Portimao, 1 menit 37,226 detik. Marquez kembali ke pole position setelah terakhir kali mendapatkannya di MotoGP Jepang 2022 silam. Alex Espargaro membuka jalur diikuti oleh Marc Marquez yang memimpin kualifikasi pertama dan Fabio Quartararo. Dua pembalap Aprilia, Espargaro dan Maverick Vinales, bergantian memuncaki sesi tersebut dalam 4 menit. Namun, kegembiraan di padok tim Noale tak berlangsung lama. Jack Miller kembali membuat rekor waktu lap tercepat dengan 1 menit 37,549 detik. Memasuki 10 menit, Espargaro crash di tikungan 13. Ia dibantu para marshal menyalakan lagi motornya untuk kembali ke garasi. Bagnaia berusaha memangkas gap dengan mantan rekan setimnya yang berasal dari Australia itu. Marini yang sempat jatuh saat free practice menggeser Quartararo dari P3. Sesama pengguna Desmosedici GP, Jorge Martin menegaskan kekuatan motor tersebut dengan melesat ke P2. Marquez kembali ke garasinya setelah mencapai peringkat ke-10. Satu-satunya wakil Honda di Q2 itu mendapat instruksi dari kepala kru Santi Hernandez sembari menunggu kru melakukan perbaikan setup. Sisa 3 menit, Miller terhempas di tikungan 3. Kondisinya baik meski menimbulkan yellow flag di sektor 1 dan 2. Pembalap KTM itu pun didekati Vinales dan Bezzecchi. Bagnaia tak mau buang waktu dan merebut P1, 1 menit 37,290 detik. Ia kembali menorehkan rekor setelah prestasinya di 2021 dihapus Miller. Sekira 30 detik terakhir, Jorge Martin memacu motornya supaya bisa memulai balapan dari garis terdepan. Marc Marquez memanfaatkan slipstream dan menghancurkan harapan Ducati dan Bagnaia setelah bendera kotak-kotak dikibarkan. Hal ini tak disangka karena ia hanya bergerak antara P10 dan P12 di sebagian besar kualifikasi pertama. Marquez berdiri di baris terdepan bersama Pecco dan Martin. 4 motor Honda harus berjuang dari kualifikasi pertama. Sejak awal mereka sudah mengutarakan keraguan terhadap performa motor dan sekarang membuktikan motornya tak kompetitif. Marquez, Joan Mir, Alex Rins dan Takaki Nakagami harus bersaing memperebutkan 2 tiket ke Q2. Mereka juga menghadapi tantangan Alex Marquez yang tampil kuat di praktis 1 bersama Gresini Racing. Marc Marquez menetapkan waktu terbaik 1 menit 37,675 detik dan beristirahat. Ia ditempel oleh Joan Mir sebelum wakil RNF Racing, Miguel Oliveira menyodok ke P2. Tinggal 2 detik, Alex Marquez menggeber Desmosedici GP22 dan mencuri peringkat kedua. Sesaat terlihat Marquez bersaudara yang melenggang ke Q1. Namun, saat bendera finish dikibarkan, Oliveira yang pantang menyerah merebut lagi jatah tiketnya. Aplaus diberikan para penggemarnya. Francesco Bagnaia sudah punya modal bagus untuk mengarungi MotoGP 2023. Selain motor yang sudah terbukti lebih baik daripada motor lainnya di grid, secara mental juga Francesco Bagnaia pasti lebih baik. Manajer tim Ducati David Tardozzi menilai bahwa kehadiran Enea Bastianini di garasi tim Ducati akan menambah semangat Bagnaia. Pasalnya, Bagnaia akan memiliki pesaing dari Ducati sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan mudah puas akan pencapaiannya. David Tardozzi mengungkapkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Francesco Bagnaia pada MotoGP 2023. Pembalap Italia itu memang mengakhiri MotoGP musim 2022 sebagai juara dunia. Penampilannya juga cukup menjanjikan, apalagi pada paruh kedua tahun lalu, di mana dia tampil sangat kuat di atas lintasan. Bahkan anak didik Valentino Rossi itu mampu mencatatkan 4 kemenangan secara beruntun. Di paruh kedua catatannya akan sempurna dengan selalu naik podium, andai saja tidak terjatuh di Jepang dan finish ke-9 di Valencia. Meski catatannya cukup mentereng, ternyata Bagnaia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya sebelum MotoGP 2023. Hal tersebut bertujuan agar dia mampu mempertahankan gelar juara dunia yang diraihnya dengan sangat susah payah.
Salah satu yang harus dibenahi pembalap berusia 26 tahun itu adalah masalah konsistensi. Bisa dilihat pada awal musim 2022, Bagnaia beberapa kali tampil mengecewakan dan membuat Ducati sedikit cemas. Bahkan dia sempat tertinggal 92 poin dari Fabio Quartararo yang membuatnya diragukan meraih gelar juara. Berkaca pada hal tersebut, Tardosi berharap pada Bagnaia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut pada musim ini. Saya pikir Pecco masih perlu menyempurnakan beberapa detail. Di beberapa balapan pada tahun 2022 dia sempurna, tetapi di balapan lain dia membuat kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan gelar juara dunia. Pada tahun 2023, dia harus meningkatkan dalam hal ini untuk memastikan dirinya di depan semua orang. Sementara itu, Francesco Bagnaia menjelaskan perbedaan mencolok antara pabrikan Eropa dibandingkan dengan rival Jepangnya pada musim MotoGP 2022. Dalam hal kemenangan balapan, pabrikan Jepang mengalami musim terburuk mereka di era MotoGP pada tahun 2022. Fabio Quartararo dan Yamaha meraih 3 kemenangan dalam perjalanan mereka menjadi runner-up gelar di belakang Francesco Bagnaia, dengan Alex Rins menambah 2 kemenangan untuk Suzuki. Tetapi dengan Honda mengalami kampanye tanpa kemenangan kedua dalam 3 tahun, 15 balapan tersisa ditaklukkan oleh pabrikan Eropa, yaitu Ducati, KTM, dan Aprilia. Dengan Suzuki meninggalkan olahraga tersebut dan RNF beralih ke Aprilia, kini hanya akan ada 3 tim yang didukung oleh Jepang di grid tahun ini, yaitu Repsol dan LCR Honda plus Monster Yamaha. Meski tim Eropa kini memegang keunggulan, pabrikan Jepang masih mendominasi perolehan gelar dengan 19 kali dari 21 musim sejak era 4 tak modern dimulai. Dengan Ducati meraih 2 sisanya lewat Casey Stoner pada tahun 2007 dan sekarang Bagnaia pada tahun 2022 lalu. Dari 19 gelar tersebut, 18 diantaranya didapat Honda atau Yamaha, dan Bagnaia memprediksi tantangannya lebih kuat dari kedua raksasa Jepang pada tahun 2023. Namun Pecco juga memperingatkan bahwa Ducati akan terus meningkat. Sejujurnya iya, jawab Bagnaia saat ditanya apakah dia mengharapkan pabrikan Jepang menjadi lebih kuat tahun ini. Tapi saya juga mengharapkan performa yang lebih baik dari kami, pungkasnya.